6 fakta dari Alkitab tentang kota Tel Aviv dan Jaffa. Beginilah pemandangan tepi pantai di Jaffa, Tel Aviv kala matahari terbenam. Fakta Israel sebelumnya sudah menghadirkan video suasana pantai ketika menyusuri tepi laut Mediterania ini. Saudara, Jaffa dan Tel Aviv biasanya jarang dibahas dalam gereja. Nama kedua lokasi ini seakan tenggelam jika dibandingkan dengan Yerusalem, Bethlehem, atau Nazaret. Padahal kedua lokasi ini disebut juga dalam Alkitab. Karena itu, Fakta Israel mengajak Anda menyimak rujukan peristiwa yang terjadi di Jaffa dan Tel Aviv yang terdapat di Alkitab. Shalom, saya Monique Bakers dari Fakta Israel. Sekarang ini saya lagi berada di pantai Tel Aviv di Israel. Mungkin Anda berpikir Tel Aviv itu nggak ada ya di Alkitab. Nah, jangan salah. Tel Aviv ada juga di Alkitab. Anda bisa lihat di Yehezkiel 3 ayat 15. Tertulis demikianlah, aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Jadi ketika itu Nabi Yehezkiel berada di tepi sungai Kebar. Lokasinya di mana? Lokasinya namanya Tel Abib, berada di Babylon. Kemudian nama Tel Abib itu menjadi Tel Aviv, yang sekarang menjadi nama kota di Israel. Nah, kalau kita baca juga di Alkitab, ternyata salah satu bagian dari kota Tel Aviv adalah Jaffa. Jaffa atau Yope atau Yafo. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, ditulis sebetulnya Jaffa itu adalah milik pusaka dari suku Dan. Bisa kita lihat di Yosua 19 ayat 46. Ditulis begini, Meyarkon dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Nah, masalahnya ketika Yosua membagikan tanah Yafo itu untuk suku Dan, tapi ternyata suku Dan tidak merebut wilayah Yafo ini, melainkan mereka memilih untuk menetap di Gunung Hermon. Jadi akibatnya daerah ini ternyata tidak jadi dikuasai oleh suku Dan. Tetapi kemudian di masa Esra misalnya, atau sebelumnya di masa Salomo, ketika Salomo membangun bait suci yang pertama, nah kayu yang digunakan untuk pembangunan bait suci itu didatangkan dari Gunung Libanon dan dibawa dengan rakit melalui laut Mediterania ini, dibawa dari Lebanon ke Yafo yang ada di dekat Tel Aviv. Nah, Yafo, Bapak Ibu semua, menjadi pelabuhan utama di masa Raja Israel Salomo. Anda bisa baca kisah ini di 2 Tawarik 2 ayat 16. Dari Yafo baru kemudian diangkut ke Yerusalem untuk dipakai menjadi bait suci pertama. Nah, selain itu rujukan lainnya juga ada di Esra 3 ayat 7. Kali ini adalah bait suci kedua, bait suci setelah pembuangan di Babel. Nah, kita lihat ayatnya. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak
supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo. Nah, jadi Yafo yang Bapak Ibu lihat tadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk datang melalui video kami melihat bagaimana suasana di Yafo ini ada di Alkitab seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores Raja Negeri Persia. Jadi kesimpulannya, baik bait suci pertama maupun bait suci kedua menggunakan kayu aras dari Libanon dan diangkut melalui Laut Mediterania ke Yafo. Dari Yafo baru diangkut lagi ke Yerusalem. Nah, itu adalah konteks mengapa Tel Aviv, Yafo itu berkaitan erat dengan sejarah bangsa Israel. Jadi kalau Anda mungkin berpikir nggak ada hubungannya dengan Israel, justru salah banget, ada hubungannya. Bahkan kalau mau kita lanjutkan lagi dengan cerita dari Yunus ya. Nah, kalau kita lihat dari kisah-kisah di Alkitab, selain soal pembangunan bait suci pertama dan kedua yang berkaitan dengan Yafo atau Jaffa, ternyata juga kisah Nabi Yunus juga berkaitan dengan Yafo atau Jaffa. Kita lihat ayatnya di Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini kisah yang sangat familiar, orang Kristen pasti tahu tentang kisah Yunus ini. Nah, Yunus berangkatnya dari mana? Dari Yafo, dari Jaffa. Sekarang ini dikenal sebagai Yafo, itu menjadi Jaffa. Nah, mungkin Anda berpikir, iya, tapi itu kan sejarah bangsa Israel. Orang-orang Kristen yang biasanya hanya terpaku pada perjanjian baru akan mempertanyakan apa signifikansi dari kota Tel Aviv dan Jaffa ini, gitu ya, dengan perjanjian baru. Ya tentu saja tetap ada. Mari kita lihat. Nah, kisahnya adalah di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Tertulis kisah dari seorang perempuan bernama Dorcas. Bagaimana Petrus membangkitkan orang mati. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kisah yang luar biasa ini terjadinya di Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang datang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Nah, akhirnya Petrus datang ke Yope dan membangkitkan Tabita. Jadi peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasul Petrus, bagaimana ia bisa membangkitkan orang mati, itu terjadinya di Jaffa sini. Nah, seringkali tur Kristen akan melewatkan Tel Aviv, akan melewatkan Yope atau Jaffa karena dianggap tidak signifikan. Nah, sayang banget. Harusnya juga bisa datang ke Tel Aviv, bisa datang ke Jaffa karena ada kaitannya dengan Alkitab. Kisah Para Rasul 9 ayat 42 mencatat peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, seorang Tabita dibangkitkan Petrus dan banyak orang menjadi percaya. Namun Jaffa sekarang justru mayoritas Arab Israel yang beragama Islam.
Andakah Petrus-Petrus masa kini? Jika Anda punya kerinduan, Anda tentu bisa datang ke Java, datang ke Tel Aviv. Jika Tuhan berkehendak, Anda pun bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang mati rohani, membawa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Anda, saya harap juga jadi semakin punya tambahan informasi tentang lokasi-lokasi yang berkaitan dengan Alkitab dan masih eksis sampai sekarang ini di Israel. Salam damai dari Fakta Israel.